Persetujuan bangunan gedung atau yang dikenal dulunya dengan IMB adalah perizinan yang diberikan kepada masyarakat yang membangun baik fungsi hunian, fungsi usaha, dan fungsi sosial budaya. Bertujuan untuk mengatur agar bangunan yang didirikan terpenuhinya keandalan dari aspek keselamatan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan, dan mengatur peruntukan ruang serta keindahan penataan wajah kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amrizal ST, Kepala Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini saya menyampaikan laporan aksi perubahan yang berjudul Implementasi Rekomendasi Bantuan Teknis Pelayanan PBG melalui Klinik Bangunan Gedung di Kabupaten Bungo. Aksi perubahan ini dilatar belakangi di mana kondisi saat ini rendahnya tingkat permohonan persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau berbasis usaha mikro kecil. Maka terobosan inovasi yang saya lakukan adalah membentuk tim layanan perizinan bangunan gedung dan memperkuat penyebarluasan informasi, sosialisasi melalui tim koordinasi kerjasama daerah maupun stakeholder eksternal yang bersinergi dan berkolaborasi sebagai wadah untuk memfasilitasi dan memberikan solusi penyelesaian permasalahan perizinan bangunan gedung agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan perizinan bangunan gedung, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau berbasis usaha mikro kecil. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone pertama. Kegiatannya adalah membangun komitmen bersama mentor dan stakeholder internal agar dapat berjalan sesuai harapan dan keterikatan serta amanah dalam pelaksanaan perubahan dari organisasi. Kemudian melaksanakan rapat pembentukan tim efektif dan menyusun SK tim efektif dengan tujuan mengidentifikasi potensi sumber daya manusia internal dengan pembagian masing-masing tugas yang dijalankan. Selanjutnya, SK tim efektif disahkan oleh mentor dan didistribusikan kepada tim efektif agar bisa melaksanakan dari masing-masing tugas yang diberikan. Milestone kedua, penyusunan petunjuk teknis, SOP, dan brosur. Kegiatan ini terdiri dari rapat persiapan penyusunan keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk teknis, SOP, dan brosur sebagai penetapan dan penerapan standar pelayanan serta penyebarluasan informasi. Selanjutnya, disahkan oleh Kepala Dinas selaku mentor. Sebagai bentuk penguatan penerapan standar layanan ditetapkan dua keputusan Kepala Dinas nomor 17/DPKP tahun 2024 tentang petunjuk teknis dan penetapan Kepala Dinas nomor 18/DPKP tahun 2024 tentang standar operasional prosedur serta brosur untuk penyebarluasan informasi layanan klinik bangunan gedung. Milestone ketiga, Kusing Klinik. Kegiatan ini sebagai pembekalan dan informasi kepada tim efektif dan dihadiri seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dibuka oleh Kepala Dinas selaku mentor. Milestone keempat, sinergi sumber daya manusia layanan bantuan teknis bersama BP2P Sumatera 4. Adapun kegiatannya adalah rapat persiapan dan penyusunan kebutuhan dokumen dan koordinasi kesepakatan kegiatan kerjasama. Sebelum dilaksanakan kegiatan kerjasama, BP2P Sumatera 4 memfasilitasi kegiatan FGD, optimalisasi kerjasama layanan bantuan teknis rumah swadaya
yang dihadiri akademisi dari universitas untuk memperkuat kolaborasi sumber daya manusia layanan bantuan teknis. Di Kabupaten Bungo ini kami juga sudah mencanangkan sebuah klinik bangunan gedung. Konsepnya kita berkolaborasi. Suatu sumber daya yang ada. Berdasarkan Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ditetapkan dengan dokumen nota kesepakatan dari kedua belah pihak. Milestone kelima, pelaksanaan sosialisasi dengan 4 camat dan lurah dalam kota Muara Bungo dan stakeholder terkait. Kegiatannya adalah rapat persiapan. Pelaksanaan sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini bertujuan agar camat dan lurah mensosialisasikan kepada warga di kecamatan dan kelurahannya, serta aksi penguatan tim kerjasama daerah dalam pengendalian dan pengawasan perizinan bangunan gedung. Terus luas bangunan maksimum 100 meter persegi. Tapi kalau bangunan sudah lebih dari 100 meter persegi itu Milestone ke-6, implementasi sosialisasi ke masyarakat. Kegiatannya adalah rapat persiapan, pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat pelaku pembangunan. Assalamualaikum. Saya Ayu, saya pemilik rumah. Saya merasa terbantu akan adanya sosialisasi klinik bangunan gedung, dan kami merasa terbantu atas kemudahan dalam pengurusan PBG di Kabupaten Bungo. Milestone ke-7, pemanfaatan media informasi bertujuan untuk mentransfer informasi dari orang satu ke orang lainnya melalui Instagram, Facebook, dan informasi layanan secara offline. Milestone ke-8, evaluasi aksi perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redawati, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan evaluasi implementasi aksi perubahan jangka pendek atas nama Amrigal, respon masyarakat dan stakeholder eksternal sangat baik, dan mereka menyambut baik aksi perubahan ini. Dan sebagai mentor, tentu saja saya akan mendukung penuh keberlanjutan dari aksi perubahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan potensi diri dilakukan antara lain sikap konsistensi dengan melakukan klinik coaching bersama mentor dan tim efektif mengenai petunjuk teknis SOP untuk implementasi aksi perubahan, menjalin komunikasi bersama stakeholder terkait, dan pengembangan potensi tim efektif melalui webinar. Untuk pelaksanaan dari aksi perubahan ini diperlukan sinergi dan dukungan dari Saya Insinyur Tambat Julius MM, Kepala Balai Pelaksana Pinjaman Perumahan Sumatera 4, mendukung aksi perubahan klinik bangunan gedung yang digagas oleh Bapak Amrizal ST dan siap berkolaborasi dalam pelayanan bantuan teknis perumahan swadaya bagi MDR. Sinergi untuk percepatan daripada penerbitan PBG di Kabupaten Bungo. Bersinergi mempercepat rekomendasi pemapatan ruang perizinan. Dan bersinergi mempercepat rekomendasi izin lingkungan. Meningkatkan pendapatan retribusi perizinan bangunan. Dan mensosialisasikan aksi perubahan klinik bangunan gedung. Siap bersinergi untuk pendampingan dalam pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus izin bangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan aksi perubahan implementasi rekomendasi bantuan teknis pelayanan persetujuan bangunan gedung melalui klinik bangunan gedung di Kabupaten Bungo. Semoga dukungan semua pihak terkait, terutama stakeholder internal maupun eksternal, terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan perizinan bangunan gedung, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau berbasis usaha mikro kecil. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.